wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan teori permainan tentang penentuan strategi promosi yang terbaik. Dengan dosen pengampu penelitian operasional 2 kelas D, yaitu Ibu Eni Aryani. Sebelumnya perkenalkan anggota kami kelompok 12. Yang pertama saya Muhammad Maufibi Laki, NPM 20122 sebagai ketua. Saya Nayandra Agustra Nugraha, NPM 20142. Dan saya Noversi Ramadan dengan NPM 20137 sebagai anggota. Dan saya Muhammad Asif Hidayatullah, NPM 20143 sebagai wakil ketua. Pada teori permainan pada soal nomor 1, yaitu dua perusahaan sedang dalam proses penentuan strategi promosi ke berbagai media sosial. Perusahaan A mempunyai 4 strategi promosi dan perusahaan B mempunyai 3 strategi promosi. Strategi dan matriks hasil dari kedua perusahaan tersebut diperlihatkan dalam matriks berikut. Ini ada pada perusahaan A pada baris A1 ada 853, pada baris A2 ada 964, baris A3 671, baris A4 78 min 5. Lalu pada perusahaan B pada kolom B1 8967, pada kolom B2 5678, pada kolom B3 ada 341 dan min 5. Tentukan strategi promosi terbaik yang harus diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Nah, untuk menjawab soal dari nomor 1, yaitu di sini sudah terdapat kolom dari perusahaan A dan perusahaan B. Maka dari perusahaan A ini, dari kolom A1 yaitu 853, dan di A2 yaitu 964, dan A3 671, dan A4 ini 78 dan minus 5. Nah, dari A1 ini nilai yang paling terkecil yaitu 3. Nah, untuk dari A2 nilai yang terkecil yaitu 4. Nah, dari yang A3 nilai terkecilnya yaitu 1. Dan dari nilai A4 yaitu minus 5. Sedangkan untuk perusahaan B pada kolom B1 yaitu ada 8967 dan B2 5678, dan di kolom B3 yaitu 341 minus 5. Dan dari kolom B1 yaitu nilai yang terbesar yaitu 9. Dari kolom B2 yaitu nilai yang terbesar 8. Dari nilai kolom B3 yang terbesar adalah 4. Nah, dari perusahaan A dipilihlah dari keempat baris tersebut mana sih yang nilainya paling besar, yaitu 4. Maka 4 itu disebut sebagai maksiminnya. Nah, untuk yang perusahaan B, dari ketiga angka tersebut mana sih yang nilainya paling terkecil, yaitu 4 juga. Dan dari 4 ini disebut minimax. Karena nilai maksimin dan minimaxnya itu sama, yaitu angka 4, maka tidak perlu dilakukan pendekatan probabilitas. Begitu. Nah, untuk kesimpulannya, sebaiknya perusahaan A ini dan B menggunakan strategi tunggal yang murni. Dengan strategi promosi optimum, perusahaan A adalah A2 sebesar 100% karena memberikan keuntungan yang besar. 4. Dari strategi promosi optimum, perusahaan B adalah B3 sebesar 100% karena memberikan kerugian yang kecil yaitu sebesar 4. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu dua perusahaan sabun mandi merek A dan merek B sedang dalam proses penentuan strategi pemasaran untuk menaikkan pangsa pasarnya. Setiap perusahaan mempunyai 3 strategi pemasaran, yaitu menggunakan TV, radio, dan koran. Strategi dan matriks hasil dari kedua perusahaan tersebut diperlihatkan dalam matriks berikut. Berikut adalah matriks hasil dari perusahaan A dan perusahaan B dengan soal tentukan strategi pemasaran terbaik yang harus dilancarkan oleh masing-masing kedua perusahaan tersebut. Langkah pertama, untuk perusahaan A, kita harus mencari baris terkecil dari setiap strategi A1, A2, dan A3. Diperoleh dari A1
yaitu nilai 6, min 4, dan 3. Lalu untuk perusahaan B dipilih paling maksimal, di mana strategi B1 dapatkan angka 12, B2 angka 12, dan B3 angka 10. Lalu dipilih untuk nilai maksimin, yaitu nilai terbesar pada setiap strategi pada semua strategi A1 sampai A3, yaitu nilai 6. Lalu dipilih nilai minimal dari setiap strategi perusahaan B, didapatkan pada kolom B3, yaitu angka 10. Dilanjutkan dengan pendekatan probabilitas, di mana kita akan mencoret pada baris strategi A1 sampai A3 dipilih yang paling terkecil, yaitu min 4, maka dicoret baris A2. Lalu kita pilih pada perusahaan B nilai terbesar, di mana ditemukan nilai terbesar yaitu pada kolom B1 dengan nilai 12, maka kolom B1 dicoret. Next. Didapatkan permainan 2x2 dengan penyelesaian probabilitas seperti matriks berikut, di mana X1 ditambah X2 sama dengan 1, Y1 ditambah Y2 sama dengan 1. Next. Untuk selanjutnya di bagian perhitungan perusahaan A, di mana terdapat 12X1 ditambah 3X2 sama dengan 6X1 ditambah dengan 10X2 sama dengan 6X1 sama dengan 7X2. Selanjutnya 6X1 sama dengan 7 dalam kurung 1 min X1 tutup kurung. Selanjutnya 6X1 sama dengan 7 min 7X1, 13X1 sama dengan 7, dan dapat X1 sama dengan 7 per 13, dan nilai X1 adalah 0,54, di mana X1 dan X2 sama dengan 1, sehingga nilai X2 adalah 1 min 7 per 13 sama dengan 6 per 13, dan didapatkan nilai X2 adalah sebesar 0,46. Dan selanjutnya diperoleh nilai dari teori permainan dari perusahaan A, yakni 12X1 ditambah 3X2, di mana X1 dan X2 nya disubstitusi, yakni 12 dikali dengan 0,54 ditambah 3 kali 0,46, sehingga didapatkan nilainya yakni 7,86. Selanjutnya untuk perhitungan perusahaan B, di mana 12Y1 ditambah 6Y2 sama dengan 3Y1 ditambah dengan 10Y2. Selanjutnya 9Y1 sama dengan 4Y2, 9Y1 sama dengan 4 dikali dengan 1 min Y1, 9Y1 sama dengan 4 min 4Y1, selanjutnya 13Y1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 4 per 13, di mana nilai Y1 adalah sebesar 0,31, di mana Y1 plus Y2 sama dengan 1, sehingga nilai Y2 sama dengan 1 min 4 per 13 sama dengan 9 per 13 sama dengan 0,69, sehingga nilai teori permainannya adalah 12Y1 ditambah dengan 6Y2 dengan substitusi nilai Y1 dan Y2, yakni 12 dikali dengan 0,31 ditambah dengan 6 dikali dengan 0,69, sehingga nilainya adalah 7,86. Selanjutnya, bagian kesimpulan, sebaiknya perusahaan A dan perusahaan B menggunakan strategi campuran, di mana perusahaan A menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan PV sebesar 54%, dan strategi pemasaran menggunakan kuran sebesar 46%, karena akan menaikkan keuntungan dari 6 menjadi 7,8. Sementara itu untuk perusahaan B menerapkan strategi pemasaran menggunakan rasio sebesar 31%, dan strategi pemasaran dengan menggunakan kuran yakni sebesar 69%, karena akan mengurangi kerugian dari 10 menjadi 7,86. Sekian presentasi dari kami kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.